Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di 19 Detik. Kali ini Mimin hadir kembali untuk menceritakan alur cerita film dari Korea Selatan. Film ini berjudul Seobok. Film ini seharusnya tayang di bulan Desember 2020 kemarin. Namun karena pandemi, film ini akhirnya baru tayang di bulan April 2021. Seobok adalah film bergenre fiksi ilmiah yang sangat diadaptasi karena dibintangi oleh Gong Yoo dan Park Bong Gum. Film arahan sutradara Lee Yong Joo ini digambarkan sebagai film Korea pertama yang mengangkat topik klon manusia. Seobok berkisah tentang mantan agen intelijen bernama Min Hoon yang diperankan oleh aktor Gong Yoo. Ia diberi tugas cukup sulit, yakni memastikan transportasi yang aman dari klon manusia pertama di dunia. Park Bo Gum yang dikenal sebagai aktor muda berbakat akan berperan sebagai klon manusia pertama bernama Seobok. Ia diburu oleh banyak orang dari berbagai kalangan kuat yang berusaha mencurinya untuk diri mereka sendiri. Kisah bromance emosional antara mantan intelijen dan klon manusia ini dimulai ketika Ki Hyun ditawari peran dalam proyek rahasia. Seperti apa jalan ceritanya? Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita film dari 19 Detik. Di awal film, sebuah objek telah berhasil diselesaikan. Namun naas, salah satu dokter harus mati mengenaskan saat berada di rumahnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Min Hoon. Dia adalah laki-laki yang menderita penyakit tumor otak dan menggantungkan hidupnya pada obat-obatan. Scene kemudian beralih pada seorang direktur bernama An yang sedang mengadakan negosiasi dengan perwakilan Amerika Serikat yang ingin menghapus hasil eksperimen tersebut. Mengetahui hal tersebut, kemudian dia memerintahkan seorang dokter bernama Shin untuk memindahkan hasil eksperimen tersebut ke sebuah tempat yang dirasa aman. Di sisi lain, Min Hoon sedang mengambil beberapa obat untuk membuatnya bisa tertidur dan tenang, dan kemudian pergi dengan mobilnya ke pinggiran sungai dan dia tertidur. Ketika dia sedang bermimpi, kemudian salah satu anak buah Direktur An membangunkannya dan ia kemudian dibawa untuk menghadap Direktur An. Di sini Direktur An memberitahu tentang misi barunya, yaitu menyelamatkan sebuah objek eksperimen. Dia juga memerintahkan Min Hoon agar melupakan kisah masa lalunya pada 3 tahun silam saat dirinya menjalankan sebuah misi. Demi negaranya, Min Hoon menjalankan misi tersebut. Singkat cerita, Min Hoon kemudian bertemu dengan Dr. Sim. Di sana, dia melihat beberapa eksperimen yang membuat dirinya takjub. Di sana, dia juga diperkenalkan dengan seorang dokter wanita bernama Dr. Lim. Dr. Lim merupakan ilmuwan hebat yang berhasil menemukan eksperimen yang dihasilkan melalui sel induk embromik, lalu kemudian dimanipulasi secara genetik yang selanjutnya ditanamkan dalam rahim. Spesies ini mengalami pertumbuhan yang begitu cepat dari manusia pada umumnya, bahkan 2 kali lebih cepat, dan bentuknya sangatlah mirip dengan manusia, yang kemudian diberi nama Seobok, yang memiliki arti manusia abadi yang tidak bisa mati. Dan kenapa itulah orang-orang asing menginginkan Seobok hasil dari temuan Dr. Lim. Tidak hanya tidak bisa mati, Seobok juga memiliki protein iPS yang bisa menyembuhkan penyakit manusia. Dan yang paling mengagumkan, Seobok juga memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa. Kekuatan tersebut berasal dari gelombang otaknya yang begitu kuat, sehingga dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di sekitarnya. Tanpa sadar, Min Hoon kemudian pingsan karena tumor di otaknya semakin parah. Salah satu dokter kemudian menyarankan pada Min Hoon untuk menggunakan protein iPS untuk menyembuhkan
sekaligus menyelamatkan hidupnya. Min Hun pun kemudian menyetujuinya. Keesokan paginya, Min Hun bertemu dengan Dr. Lim. Dr. Lim mengatakan pada Min Hun bahwa Xiao Bok juga memiliki kelemahan jika selama 24 jam tidak diberi suntikan, maka seluruh sel darahnya pun akan pecah dan sekaligus membuat Xiao Bok mati. Singkat cerita, mereka berdua pun dipindahkan pada tempat yang lebih aman. Namun saat dalam perjalanan, mereka diserang oleh beberapa pasukan. Para pasukan itu berhasil membawa Min Hun dan juga Xiao Bok ke markas mereka. Lalu saat salah satu orang dari pasukan itu hendak ingin menyuntik Xiao Bok, orang tersebut harus mati mengenaskan. Melihat hal itu, anggota pasukan lainnya kemudian menyerang mereka, namun Min Hun berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil truk milik mereka, hingga akhirnya Min Hun berhasil menghubungi Direktur An dan meminta perlindungan lebih lanjut. Namun karena mobil yang dibawanya mengalami kerusakan, Min Hun dan Xiao Bok memutuskan untuk berjalan kaki. Di sini Xiao Bok merasa kebingungan dengan keramaian di sekitarnya. Kemudian Min Hun membelikan baju untuknya. Dan Min Hun kemudian membawa Xiao Bok ke apartemennya. Saat sedang makan, Xiao Bok kemudian menceritakan tentang ibunya kepada Min Hun, yaitu Dr. Lim yang selama ini merawatnya. Karena selama ini siklus kehidupan Xiao Bok hanya diuji dan makan saja. Tak berselang lama, dua orang anak buah Direktur An datang untuk menemui mereka. Saat dipersilahkan masuk, dua orang utusan Direktur An tersebut malah ingin menyerang Xiao Bok. Dan saat Min Hun melarangnya, dua orang itu juga mengancam akan membunuhnya juga. Tembakan pun dilepaskan ke arah Min Hun dan Xiao Bok. Namun karena Xiao Bok memiliki kekuatan melalui pikirannya, tembakan pun dapat dikendalikan. Dan tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mengalahkan dua orang itu. Min Hun kemudian mendapatkan telepon dari Direktur An. Dia kemudian memerintahkan Min Hun untuk membunuh Xiao Bok. Namun Min Hun menolaknya. Mereka berdua memutuskan kembali ke laboratorium dan bertemu dengan Dr. Sim. Dan ternyata di sana sudah ada pria tua bernama Kim yang akan menyaksikan uji coba eksperimen itu. Mereka berdua pun bergegas ke sana. Namun saat perjalanan, Xiao Bok mengalami pendarahan. Hal tersebut dikarenakan dirinya tak mendapatkan suntikan seperti biasanya. Di sisi lain, Direktur An tengah dimarahi oleh Tuan Kim. Hal ini dikarenakan Direktur An telah menjalin kerjasama dengan pihak Amerika untuk membunuh Xiao Bok, si eksperimen itu. Mereka juga meminta agar manusia eksperimen Xiao Bok itu diberikan kepada mereka, atau kalau tidak, Direktur An harus terbunuh. Scene beralih pada Min Hun dan Xiao Bok. Saat hendak ingin mengisi bensin, Xiao Bok kemudian melarikan diri dan masuk ke sebuah supermarket. Dan di sana terjadi sedikit kericuan. Akibat hal itu, Min Hun begitu kesal pada Xiao Bok. Tapi kemudian Xiao Bok meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Tak berselang lama kemudian Min Hun pingsan. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Sementara sembari menunggu Min Hun tersadar, Xiao Bok meratapi kesedihannya dan ingin segera bertemu dengan ibunya. Karena selama ini ibunya telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Saat tersadar, Min Hun kemudian menghampiri Xiao Bok dan juga menceritakan tentang masa lalunya yang dianggapnya adalah seorang pengecut, di mana dahulu demi menyelesaikan misinya, dia harus membunuh kekasihnya sendiri. Dan itu dia lakukan karena sangat takut kepada Direktur An, sampai dia tak bisa melakukan apapun demi menyelamatkan kekasihnya itu. Min Hun pun sangat menyesali apa yang dilakukannya. Kemudian Xiao Bok mengajak Min Hun untuk pergi ke sebuah gereja, di mana dia menunjukkan foto dirinya yang dulu pernah mati karena mengalami kecelakaan bersama ayahnya.
Karena tidak terima, ibunya si Dr. Lim ini kemudian menghidupkannya kembali dengan cara apapun, sehingga jadilah Seobok yang sekarang ini. Seobok pun kembali mengeluarkan darah dari mulutnya karena tak mendapatkan suntikan yang biasa ia dapat. Akhirnya, secepat mungkin Min Hun kemudian menancapkan gas mobilnya untuk menyelamatkan nyawa Seobok. Di sisi lain, keberadaan Min Hun dan Seobok sedang dideteksi oleh Direktur An. Masalah lain kembali muncul saat beberapa polisi mengejar mobil yang dikendarai mereka. Dan akhirnya, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya, mereka berhasil diselamatkan oleh kelompok pasukan bayaran. Mereka berdua pun akhirnya sampai di laboratorium. Sementara di luar banyak sekali pasukan suruhan Direktur An yang berambisi membunuh Seobok. Di dalam laboratorium, Min Hun menerima penjelasan dari Dr. Sim bahwasannya dirinya sebentar lagi akan menerima ekstrak protein iPS dari dalam tubuh Seobok, dan itu akan terjadi selama-lamanya, dan secara otomatis Seobok pun akan mati. Mengetahui hal tersebut sangatlah kejam, Min Hun lalu menghentikan apa yang dilakukan oleh Profesor Sim. Saat Direktur An dan Tuan Kim sedang berbicara, kemudian terdengar suara tembakan yang dilakukan oleh Min Hun yang sedang memberontak. Dia kemudian menanyakan keberadaan Dr. Lim, ibu dari Seobok. Ternyata Dr. Lim telah dibunuh oleh mereka. Hal tersebut dikarenakan Dr. Lim berusaha melindungi Seobok yang akan dibunuh. Tak sampai di situ, Min Hun kemudian juga dihajar habis-habisan oleh pasukan Direktur An. Sesaat kemudian, Seobok kemudian tersadar dan ingin melihat mayat ibunya. Dan di sana, dia sangat marah dan bekasi melihat mayat ibunya. Dalam kemarahan, Seobok kemudian menghabisi mereka. Dimulai dari Dr. Sim yang dihantamkan tubuhnya ke lantai. Dia juga membantai seluruh pasukan yang ada di sana, dan juga Ketua Kim yang ternyata juga memiliki niat jahat kepadanya. Seobok juga menghancurkan semua bangunan yang ada di laboratorium itu. Dia kemudian keluar dari laboratorium dan dihujani dengan tembakan dari Direktur An dan pasukannya. Seobok yang tidak bisa menerima kenyataan ibunya telah dibunuh lantas membalasnya secara membabi buta tanpa ampun. Namun sayangnya, kondisi Seobok semakin lama semakin melemah hingga dia harus menerima tembakan berkali-kali. Min Hun pun kemudian berhasil menyelamatkannya dan mengajak pergi dari sana. Serangan Direktur An dan pasukannya belum berakhir sampai membuat mereka berdua terluka. Tanpa berpikir panjang, Seobok kemudian membalasnya kembali secara membabi buta dan berhasil membuat lubang besar dan membuat mereka masuk ke dalamnya. Seobok juga berniat akan membakar mereka semua. Namun kemudian Min Hun berusaha menghentikannya karena dapat membunuh semua orang yang ada di sana. Lalu Seobok mengatakan pada Min Hun bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi dihentikan kecuali Min Hun membunuhnya. Seobok pun kemudian mengatakan pada Min Hun agar dia menembaknya, dan dengan sangat terpaksa Min Hun pun melakukannya, dan Seobok pun akhirnya mati terbunuh oleh tembakan yang dilakukan Min Hun. Di akhir film ini terlihat Min Hun yang sedang mengenang kebersamaannya dengan Seobok, dan kemudian film pun berakhir. Bagaimana guys? Filmnya cukup keren kan? Dan menurut Mimin begitu emosional di bagian akhir. Secara keseluruhan, Seobok mampu mengajak penontonnya untuk ikut menyimak, menghubungkan satu misteri dengan lainnya, dan membuka sisi baru tentang manusia dan kehidupan. Dengan dinamika di antara tokoh-tokoh utamanya, ditambah dengan visual yang canggih dan penuh aksi, menambah sisi estetika film dan rasanya sangat cocok untuk disaksikan di layar lebar, bukan? Sekian video kali ini, sampai jumpa di alur cerita film lainnya dari 19 detik. See you next time.